lupakan keinginan Anda untuk mencapai kemakmuran dengan cepat. Jika Anda tidak baik dalam berhubungan dengan orang lain, lupakan keinginan Anda untuk mencapai kemakmuran dengan cepat. Setiap 3 bulanan, pengasuh rumah yatim Indonesia hadir di rumah saya di Bilangan Radio Dalam. Rabu malam minggu lalu sekalian tarawih pertama kami berkumpul. Walau hanya bersembilan, namun ini adalah pengurus yang lama berpeluh tanpa pernah berkesah dalam organisasi RYI ini. Kalau lihat dari sejarah yang sejak berdiri, ya saya dan Pak Ali memang awalnya. Tapi sejak saat itu ada banyak yang memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak dan bermanfaat dari kami berdua. Laporan singkat dan selalu informal menjadi ciri kami. Dan dalam laporan singkat tersebut diupdate data bahwa anak asuh saat ini tercatat ada 5.210 orang, panti yatim di bawah RYIO ada 52 saat ini. Tahun lalu pernah 70-an panti di bawah, underbow, RYI, namun karena satu dan lain hal. Ada saja yang membuat hubungan tidak panjang dengan panti-panti yatim tersebut. Mereka keluar dari bawah payung RYI atau RYI yang keluarkan mereka. Ada banyak alasan-alasan, dan itulah dinamikanya. Yang penting silaturahmi tidak putus. Bisnis boleh putus. Terkadang karena ketatnya aturan RYI, misalnya kami tidak terlalu fokus pada pengajaran agama yang sangat fanatik. RYI memilih yang inklusif terbuka. Namun ada panti yang mengajarkan fundamental dalam pemahaman agama. Sah-sah saja, hal seperti ini secara garis yayasan RYI dikurangi. Kita lebih memokus anak-anak nanti jadi apa di mana agama adalah bekal dasar. Kalau diputuskan hubungan bisa juga karena panti tidak jujuran dari beberapa panti. Hal ini ada saja, dikatakan anaknya 100 padahal hanya 56 orang. Sehingga RYI yang membantu dari jumlah kepala atau anak asuh bisa overpaid donasinya, dan ini perilaku tidak terpuji. Setelah peringatan dan tetap tidak merapikan manajemen, ya, pastilah pemutusan hubungan. Dan ada juga yang kembali bergabung dan mengikuti disiplin RYI. Gak apa-apa. Itu seninya membina. Bisnis boleh putus. Yang penting silaturahmi tidak putus. Laporan berikutnya adalah mengenai yayasan baru untuk membantu saudara-saudara yang bukan muslim. Dan saya sangat setuju untuk hal ini. Yayasan itu diberi nama Yayasan Indonesia Memberi. Banyak sekali donatur yang meminta disalurkan yang bersifat umum, nasionalis, tidak berbasis religi. Maka RYI membuat underbow organisasi tersebut, organisasi baru. Itu kepercayaan yang harus dijaga. Saya menyetujui, dan ternyata sudah berjalan. Maklum saya ini hanya dewan pengawas saja. Fungsinya hanya dilapori, selama masuk pipeline, RYI ya lanjut saja. Monggo. Dan yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan donasi. Itu adalah diskusi kami sambil makan malam sederhana plus lesehan di karpet sehabis tarawih di rumah saya yang ala kadarnya menyediakan makanan dan minuman karena rencananya minggu depan tapi mendadak berubah. Salah satu pengurus menyarankan hal yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Idenya adalah mengadakan workshop. Bagaimana pakai Pak Woyak mengadakan workshop lagi? Di mana keuntungnya setelah dipotong biaya diberikan ke RYI. Ide ini dari Mas Bahri, yang dengan santun mengajukan dalil alasannya. Yang ternyata disetujui oleh semuanya. Tinggal saya yang belum setuju. Kemudian saya berkata, jadi saya ngajar, saya nyumbang ilmu, peserta dapat ilmu, peserta beramal, RYI dapat donasi. Saya dapat akhirat, RYI dapat dunia, lalu peserta dapat dunia dan akhirat. Gitu ya? Kata saya yang memerlukan pembenaran kesimpulan saya tersebut. Semuanya mengamini, dan berkata insya Allah seperti itu Pak Woyak. Saya manggut-manggut dan berpikir. Ada waktu nggak saya? Ada tempat tersedia nggak buat workshop? Ada peserta yang mau ikut di bulan Ramadan seperti begini? Wallahualam. Dalam hati saya berpikir, agaknya saya harus memberikan sesuatu yang berbeda. Karena ini spesial, acara ini khusus kalau perlu ada ilmu yang hanya keluar di workshop ini. Kepala saya terus menimbang-nimbang, kayaknya salah satu kunci membuat seseorang menjadi makmur adalah dengan teamwork. Inilah pertanyaan yang paling banyak dalam inbox FB saya sebulan terakhir ini. Teamwork terbaik adalah bekerja dengan Dream Team. Bekerja dengan Dream Team artinya bergabungnya orang yang terbaik. Bagaimana mencari dan menggabungkan tim agar menjadi terbaik? Bagaimana mengenal potensi diri sepertinya bisa menjadi bahan spesial yang gak banyak workshop memiliki metodenya.
Kalau saya timbang-timbang, tidak banyak trainer lain yang memiliki caranya. Dan tak banyak mentor yang tahu dan mempraktekkan yang mau berbagi. Jadi, saya simpulkan, kayaknya saya akan lakukan. Menurut saya banyak yang akan meluangkan waktu berharga dengan belajar dan beramal. Dan saya harus menurunkan ilmu yang telah terbukti banyak yang telah sukses menjalankannya. Saya harus menyempatkan berbagi di bulan Ramadan. Insya Allah. Janji kamu manis sekali, bolehkah aku jadikan teh ajil? Camat Palihapitiya. Mungkin tidak banyak yang mengenal namanya, apalagi julukannya, Charlie Foxtrot, alias Daredevil Entrepreneur, pengusaha gila. Namanya saat ini sangat dihormati, salah satunya dia menemukan sebuah rumus psikologi sosial yaitu tentang keinginan manusia untuk eksis, terkoneksi, yang menyentuh hak dasar manusia bahwa semua manusia diciptakan sama haknya. Rumus itu mendestruk merusak tatanan baku dunia sosial media. Sewaktu dirinya mempresentasikan idenya, maka seorang pemimpin visioner seperti Mark Zuckerberg pun bersedia merombak ulang Facebook. Inilah yang terjadi di tahun 2008. Sehingga dalam 1 tahun, di tahun 2009 dari 50 juta pengguna Facebook meningkat 750 juta membernya. Dia sendiri bergabung di FB tahun 2005 sebagai VP Engineering yang dalam 3 tahun mengusulkan perubahan radikal, membongkar FB ala sosmed terdahulu menjadi baru, yaitu apa yang kita pakai FB sekarang ini. Saat ini Camat Palihapitiya sudah tidak bersama Facebook lagi namun sudah menjadi seorang venture kapitalis yang besar, yang dia bangun selagi dirinya masih bekerja di Facebook. Tulisan yang saya naikkan dalam status kali ini sebenarnya repost dari tulisan lama saya, di mana dalam perusahaan Empora yang saya pimpin, setiap saat saya selalu menyapa para manajer dan top leader dengan sapaan email yang biasa disebut Empora CEO Message. Destruction is job no. 1, before the competitor does it to us. Merusak adalah pekerjaan utama. Itu adalah kata-kata provokatif dari Tom Peters, pakar manajemen yang visioner, sekitar 10 tahun lalu. Tugas utama pemimpin bisnis adalah merusak bisnis. Sekilas pernyataan itu gendeng. Tapi coba kita lihat, pernyataan Tom 1 dekade lalu itu kini terbukti benar adanya. Karena hal tersebut tulisan kali ini muncul. Setelah perjalanan bisnis yang panjang bersama-sama tim Empora ke beberapa kota minggu lalu, kami mendiskusikan masa depan pemimpin yang akan membangun organisasi Empora di kemudian hari beserta anak usahanya. Hingga saat ini ada 7 proyek yang akan Empora bangun, pastinya Empora memerlukan minimum 7 orang CEO, pastinya masih ditambah manajer berbagai level dan divisi. Dan seperti pertanyaan berikut, bagaimana Empora akan mencari para CEO dan leader yang akan menjadi panglima di setiap proyek tersebut? Maka inilah jawaban saya. Persis seperti dibilang Tom, kini seorang pemimpin bisnis memang tak cukup lagi hanya piawai membangun bisnis, ia juga harus piawai merusak bisnis. Steve Jobs piawai merusak Apple dari Apple 1.0 yang hampir bangkrut menjadi Apple 2.0 yang gagah perkasa dengan iPod, iPhone, atau App Store-nya. Di Indonesia kita punya Ignatius Jonan yang piawai merusak KI 1.0 yang lelet menjadi KI 2.0 yang gesit. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang dulu hebat seperti Kodak, IM, Nokia, atau Sony terus-menerus babak belur mengalami kemunduran karena tak kunjung menemukan CEO yang mampu merusak fondasi model bisnis yang kini sudah tak relevan lagi. Karena itu seorang CDO, Chief Destruction Officer, kini adalah sosok yang paling diburu perusahaan-perusahaan di seantero jagat raya. Yang sering kita dengar selama ini tentu adalah Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, atau Chief Marketing Officer. Kini ada binatang baru lagi namanya Chief Destruction Officer. Dari arti harafiahnya saja sangat aneh dan gak nyambung. Destruction artinya, perusakan, atau penghancuran. Jadi, kalau CEO bertugas mengelola seluruh strategi dan operasi perusahaan, CFO mengelola keuangan perusahaan, CMO membangun strategi pemasaran, lah si CDO ini tugasnya, menghancurkan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang dulu hebat seperti Kodak, IM, Nokia, atau Sony terus-menerus babak belur mengalami kemunduran karena tak kunjung menemukan CEO yang mampu merusak fondasi model bisnis yang kini sudah tak relevan lagi. Sekilas memang gendeng. Tapi jangan salah, itu semua bukanlah celotehan main-main. Bukan pula gurauan siang bolong para kernet angkot yang sedang menunggu penumpang.
Mari pelan-pelan kita coba mencernanya. Lanskap bisnis sekarang ini bergerak dengan kecepatan tinggi secepat kecepatan cahaya, chaotic, radical, turbulent, volatile, uncertain, unpredictable, dan masih banyak lagi istilah yang digunakan untuk menggambarkannya. Lanskap bisnis yang bergerak dengan kecepatan cahaya ini bukannya tanpa resiko dan bahaya. Bahayanya sangat-sangat besar. Mau contoh? Layanan surat pos, mati, dimakan killer app baru seperti email, SMS, dan ATM. Kodak yang lebih 100 tahun perkasa kemudian, dihabisi, oleh layanan foto sharing yang diberikan perusahaan startup anak kemarin sore seperti Instagram. Toko kaset legendaris Aquarius Mahakam di Blok M tutup, dibunuh, platform baru seperti iPod App Store, menyedihkan? Untuk bisa survive di tengah perubahan yang kaotik tersebut kuncinya terletak pada satu kata, penghancuran. Untuk sukses di era Lightspeed Changes kita tak boleh segan-segan menghancurkan sendi-sendi kesuksesan masa lalu kita, break with the immediate past. Kenapa? Karena barangkali formula dan sendi-sendi kesuksesan tersebut sudah tak relevan lagi sekarang. Bahkan kalau perlu, Empora harus bisa bengis, membunuh, organisasi kita sendiri, dan kemudian membangunnya kembali menjadi organisasi yang sama sekali baru. Kita tak perlu ragu untuk menghabisi model bisnis lama yang sudah tak relevan lagi dengan yang lebih baru dan fresh. Kapanpun, kita harus siap dan tak segan-segan melakukan creative destruction, penghancuran secara kreatif. Kalau krisis bisa kapanpun datang dan terus mengintai, tanpa sinyal, tanpa pemberitahuan, maka creative destruction haruslah menjadi keseharian operasi perusahaan kita. Organisasi kita, orang kita, sistem yang kita bangun, budaya perusahaan kita, haruslah memiliki kapasitas dan kepiawaian untuk melakukan creative destruction. Organisasi Empora haruslah memiliki alert system untuk mengendus munculnya krisis, dan kemudian dengan agilitas yang tinggi Empora harus mampu meresponsnya dengan creative destruction yang terkelola secara baik. Kalau sudah demikian, menjadi jelas bahwa winning in the Lightspeed Change era is about survival. Dan daya survival organisasi kita akan ditentukan oleh kapasitasnya melakukan creative destruction. Dan kalau kita sepakat bahwa keberlangsungan, sustainability, organisasi adalah tujuan paripurna kesuksesan bisnis, maka kesuksesan itu tak lain adalah sebuah perjalanan panjang di mana kita melompat dari satu creative destruction ke creative destruction yang lain. Persis yang dilakukan Apple, atau Google, atau Amazon. Winning in the Lightspeed Change era is about survival. Ingat, sustainability is a journey of destructions. It is a destruction safari for long-term survival. Untuk sukses melakukan destruction safari kita butuh seorang CEO yang juga seorang CDO. Kita butuh tim yang punya satu dedikasi untuk menghancurkan status quo lama, dan membangun kerajaan baru di atas puing-puing kehancuran itu, sebuah organisasi yang barangkali sama sekali baru dan fresh. Pernah beberapa minggu yang lalu, Pak Peter, mitra kita di area 247 Ketapang Banyuwangi menceritakan bahwa ada pengusaha hotel di Hawaii yang setiap 5 tahun demolise, menghancurkan rata hotel yang dibangunnya dan dibangun model baru dengan desain baru, penampilan baru. Karena efek psikologi pasar yang merasa kalau baru itu lebih bagus. Gagalnya Hilton Hotel, sekarang Hotel Sultan, lalu Shahid Hotel Group adalah citra tua, old fashion, kaku. Sedangkan merubuhkan Hotel Shahid atau Hotel Sultan di tengah Jalan Sudirman bisa membuat mereka tak memiliki income pendapatan selama 2 tahun. Untuk itu sistem destruction change kita adopsi bukan hanya dalam manajemen namun juga dalam desain hotel, restoran, theme park kita di mana setiap saat kita akan merubah seperti pada fasadenya. Fungsinya semua bisa dirubuhkan segera dibangun mengikuti perubahan zaman, dengan tanpa kehilangan momen bisnis. Ini salah satu solusi, destruction change, yang kita jalankan, termasuk organisasi Empora, selalu dinamis, out of the box, selalu penasaran, selalu mencari terbaik. Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.